Jadi dari kecil tuh selalu dalam 1 bulan harus beli buku 1 atau 2 gitu. Dan kebiasaan tersebut berlanjut sampai sekarang. Bahkan ketika saya lagi traveling, biasanya overweight-nya itu koper gara-gara sering banget mampir ke toko buku vintage atau second hand book untuk membeli buku-buku bekas yang isinya keren-keren banget gitu. Nah, jadi ketika sekarang apalagi bermanfaat banget. Buku untuk saya bisa membawa kita kemana-mana ketika kita sedang tidak bisa kemana-mana. Selamat datang di Perpustakaan Mini Didit Maulana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang buku, baca. Membaca menurut saya adalah salah satu keahlian pertama kali ketika saya mulai belajar tentang sesuatu yang membuka mata saya terhadap apapun yang ada di dunia. Nah, kalau zaman dulu ibu saya itu selalu membatasi saya membaca itu nggak boleh lebih dari mungkin 7-10 halaman. Soalnya kalau si Didit ini dibiarin baca, 1 hari tuh bisa habis buku gitu loh. Dan akhirnya mulai dari kecil hingga sekarang membaca jadi salah satu kegiatan yang saya suka banget bisa untuk killing time, bisa untuk memang diniatin dalam 1 hari harus ada jam membacanya, menenangkan pikiran, atau ketika saya mau riset untuk berbagai platform yang akan saya sharing lebih lanjut tentang apa yang ada di buku tersebut gitu. Jadi dari kecil tuh selalu dalam 1 bulan harus beli buku 1 atau 2 gitu. Dan kebiasaan tersebut berlanjut sampai sekarang. Bahkan ketika saya lagi traveling, biasanya overweight-nya itu koper gara-gara sering banget mampir ke toko buku vintage atau second hand book untuk membeli buku-buku bekas yang isinya keren-keren banget gitu. Nah, jadi ketika sekarang apalagi bermanfaat banget. Buku untuk saya bisa membawa kita kemana-mana ketika kita sedang tidak bisa kemana-mana. Nah, biasanya buat aku membaca itu beda-beda manfaatnya gitu. Kadang kalau lagi kepala mumet pulang kerja, aku tuh lebih memilih buku-buku yang kayaknya lebih gampang dicerna gitu ya, kayak gini gitu. Buku yang isinya tuh lebih banyak gambarnya, kemudian lebih banyak entertaining untuk secara visual gitu. Dan kebetulan karena dulu aku kuliahnya arsitektur, jadi buku-buku tentang arsitektur, tentang interior itu selalu sukses bikin aku jadi tenang ya. Nah, kemudian ada juga buku-buku yang memang untuk kerjaan. Nah, karena kebanyakan kerjaan aku juga menjadi creative director di label sendiri. Jadi beberapa buku budaya-budaya negara lain biasanya akan menjadi inspirasi. Nah, kalau aku tuh paling seneng banget dan cinta banget itu dengan Jepang, nggak tahu kenapa ya. Cinta banget sama Jepang gitu. Nah, ini adalah satu rak yang isinya membahas tentang budaya. Apa aja yang ada di sini? Yang ada di sini adalah karya-karya buku dari beberapa desainer Indonesia yang aku suka dan hormati. Kemudian ada juga beberapa buku tentang budaya Indonesia, banyaknya sih budaya Indonesia. Kemudian ini tentang tekstil Indonesia. Kemudian juga buku tentang antropologi, kajian budaya, dan kebanyakan kajian-kajian tentang budaya Indonesia justru yang menulisnya bukan dari orang Indonesia, tetapi kajiannya sangat dalam dan memang sangat bagus untuk dibaca ya gitu. Nah, kemudian yang ada di section ini juga ada buku tentang dari desainer-desainer dunia yang sangat menginspirasi. Kemudian ada juga buku-buku tentang jewelry atau perhiasan. Pokoknya di sini isinya tentang seni. Nah, kalau bagian sini biasanya adalah buku-buku yang sering aku baca dan biasanya bentuknya juga
udah berantakan ya karena bolak-balik dibuka gitu. Nah, buku-buku ini biasanya berisi tentang leadership, tentang manajemen. Kemudian kayak yang ini juga aku suka banget nih dari Gary. Gary V ini sekarang banyak anak-anak startup yang juga ngikutin podcastnya dia dan beli-beli bukunya dia gitu. Tapi memang isinya itu sangat frontal dan memang cara dia menulis juga apa adanya. Nah, itu yang membuat aku juga suka banget ya. Nah, kemudian yang ada di sini selain itu juga buku-buku tentang mindfulness atau yang mengajak kita untuk kembali ke diri kita sendiri kalau lagi stres, kalau ingat diri sendiri itu kalau lagi sedih biasanya gitu ya. Tapi biasanya sekarang membaca buku-buku mindfulness itu menjadi satu kebutuhan ya untuk bisa bertahan untuk saya sih di era seperti ini yang banyak banget kegaduhan dan banyak banget keberisikan dari berbagai macam channel gitu. Ini salah satu buku yang aku suka yaitu dari Deepak Chopra ya, You Are the Universe. Nah, kemudian udah pasti adalah buku tentang fashion ya. Jadi ketika aku belajar pertama kali untuk membuat brand fashion sendiri, sudah pasti aku harus I have to do my homework ya, istilahnya harus bikin PR nih gitu. Jadi aku belajar tentang history fashion. Nah, buku ini menggambarkan tentang banyak sekali cerita-cerita tentang fashion yang terjadi di dunia gitu. Nah, kemudian salah satu buku yang menjadi pegangan aku dan hari ini akan kita bahas sedikit, yaitu adalah Quantum Success dari Christy Whitman. Gimana sih caranya ngedapetin buku, atau kalau pada pengen tahu buku-buku ini dari mana aja berasalnya? Nah, biasanya saya tuh kalau lagi traveling itu hobinya adalah langsung browsing kira-kira toko buku antik yang ada di kota ini ada di mana ya gitu. Nah, dan biasanya akan menghabiskan satu hari untuk benar-benar istilahnya apa ya, belusukan di daerah tersebut. Seperti di Tokyo biasanya ada beberapa daerah yang aku sudah pegang banget di mana, kemudian di New York juga gitu. Kemudian kalau misalnya even di Singapura, kemudian di Bangkok, ketika pergi ke sana itu otomatis akan langsung bertandang ke daerah tersebut. Banyak sekali ide atau inspirasi yang bisa aku dapatkan dari sana. Nah, biasanya tuh seharian nguplekin buku di sana dan kebanyakan juga yang dibeli adalah buku-buku tentang renovasi, interior. Di sini juga akan ada selain para desainer fashion dunia, ada juga para fotografer. Nah, fotografer yang salah satu fotografer yang aku suka, jadi ini adalah buku fotografi dari Steve McCurry. Ini bagus banget karena di dalamnya menggambarkan berbagai perjalanan dia ketika mendokumentasikan foto-foto. Dia awalnya dari fotografer yang memang mendokumentasikan kegiatan, keadaan gitu ya, biasanya untuk pers, tapi lambat laun akhirnya akan menjadi sebuah karya yang sangat indah gitu untuk kita nikmatin. Nah, kemudian yang ada di sini juga adalah buku-buku karya dari penulis-penulis Indonesia. Contohnya nih dari Dewi Lestari. Tuh Didit Maulana, ini waktu itu dikasih spesial oleh di Supernova. Nah, kemudian ada juga buku-buku yang ini adalah salah satu buku, kumpulan buku puisi yang biasanya aku bacanya tuh untuk relaxing diriku gitu ya, karena banyak sekali beresonansi dengan diriku sendiri. Nah, ini ditulis oleh Astri Apriani, temanku namanya Atre gitu ya. Dan ini adalah buku-buku kumpulan puisi, tetapi juga ada fotografinya di sini dan mudah banget dicerna juga. Kemudian ada juga beberapa buku tentang apa ya, mini fiksi gitu. Ini dari Hilmi Faik. Ini juga buku baru dari sahabatku Mbak Sari. Ini berisi kumpulan-kumpulan cerpen yang ditulis mungkin ada beberapa ketika lagi masa pandemi ini terjadi. Sangat menghibur ya, sangat menghibur. Ini cocok banget juga sebagai bacaan sebelum tidur biasanya gitu. Nah, selain itu juga karya-karya buku yang inspiratif dari ini juga bagus banget ya, dari buku tentang transformasi ya, ditulis oleh Jonathan Van Ness. Ini diberikan oleh temanku yang punya toko buku di Amerika gitu, spesial dia kirimkan untuk aku baca. Nah, sekarang kita bahas yuk buku-buku yang tadi udah dipilih. Kita lihat juga bagaimana sih tekniknya aku membaca buku. Dan ada satu buku
salah satu buku yang berharga banget karena aku memenangkan buku itu di bidding ya, atau lelang.